Oke, kembali lagi di channel saya. Kali ini kembali lagi dengan Fitra ya. Niat hati melaporkan Widi dan Mega. Wah, tapi malah malu sendiri ditertawakan ya. Ketahuan gimana kualitas Fitra. Kita lihat video lengkapnya bagaimana. Sebelum kita ke video, bantu subscribe dulu channel saya, belum subscribe. Udah tunggu lama gitu ke videonya, langsung let's go. Job apa malam-malam gitu loh. Nah, ini harus didalami lagi. Jangan-jangan ada jangan-jangan malam-malam hari gitu loh. Nah, terus satu lagi di sini dengan WA dia yang namanya TAyu itu kayaknya kita ngejob bae. Ini mereka nih ngejob apa di malam-malam hari? Tapi itu percakapan kan? Iya, percakapan mereka. Jam berapa itu, Pak? Bukan percakapan si ininya ya, bukan percakapan terduga almarhum ya, tapi percakapan mereka ini. Ada percakapan ya Teh Ayu ya dengan yang satu lagi si Mega ini. Gitu loh. Makanya saya minta ini didalami, kalau bisa polisi harus segera memanggil yang bersangkutan ini dan didalami percakapan ini. Saya mencurigai aja ada sesuatu di sini gitu. Ini yang dikata dia itu, ini kan ini yang kata dia itu 22.14, UTC-nya 15/14 ya. Mau nggak Mek ntar dijemput sama kita? Ya. Itu bukan pesan Pina ke dia, tapi pesan orang lain kepada terduga almarhum ini. Ini nomornya ini, tuh bukan from, tuh nomor ini. Jadi ini mereka goreng-goreng aja itu. Jangan asal ngomong ngaco gitu loh. Bilang. Oh ini saya dapat dari apa? Dari data-data yang kita peroleh berkas perkara. Ya jangan bicara kepolisian, saya juga lebih akurat data saya satu. Jadi jangan ngarang-ngarang aja gitu. Ini kan klien saya juga kan apa korban. Tentu ya klien saya juga memiliki bukti-bukti. Jangan mereka masa dia meng-SMS dirinya sendiri, itu aja logikanya. Di sini kan kepada terduga almarhum pesan masuknya itu. Masa bahasa itu mau nggak Mek ntar jemput sama kita kata dia gitu. Artinya di sini saya melihat pesannya itu kepada terduga almarhum, bukan kepada si yang bersangkutan itu. Makanya ini kata-kata Mega ini perlu didalami lagi nih. Apa hubungan si Mega dalam kasus ini? Polisi harus mendalami ini. Kalau memang ada keterlibatan, segera panggil. Ini sudah diajukan oleh apa kepolisian dan sudah masukkan dalam berkas perkara gitu loh. Tinggal hakim mempertimbangkan. Itu kan kewenangan hakimnya gitu. Itu aja. Ya. Oke, terkait dengan Sudirman, karena kan saya dengar infonya daripada para pengacara terpidana ini, dia sudah memiliki penasihat hukum. Ada kode etik advokat, saya tidak mau membahas yang bukan ranah saya. Nah, mungkin ditanya saja kepada penasihat hukumnya Sudirman, gitu loh. Artinya biar saya tidak melanggar etika. Siapa bilang dia keterbelakangan mental? Ini bahaya loh, bisa dipidana itu gitu. Karena begini, sedangkan yang siapa ke dulu itu ada mantan napi dulu pernah debat dengan saya TV One, dia sering berdialog dengan Sudirman, lancar-lancar aja katanya itu, dia paling aktif berbicara. Jadi itu kan versi-versi mereka aja, jangan dibilang seseorang itu apa terduga latar belakang mental itu bisa pidana, keberatan keluarganya itu bahaya juga gitu. Saya udah konfrontir langsung tadi dengan apa LPSK ya tadi itu, ya saya nggak tahu LPSK atau tidak. Yang pertama saya tanyakan ini nomor ini berbeda-beda, saya bilang gitu. Jangan bilang ini nomornya Pina semua, karena kan Mas Jari sudah zoom tadi ya, nomornya beda-beda kan. Nah dari siapa ke siapa di sini semua nampak ekstrasinya. Makanya saya pengen tugaskan itu dikirim kepada siapa? Dikirim kepada nomor yang tadi saya sebutkan, bukan terduga almarhum yang kirim pesan. Salah itu. Makanya ini udah salah informasi semua. Berdasarkan data ini, dia yang dapat pesan itu yang 22.14 itu, bukan dia yang SMS. Bagaimana mungkin orang yang sudah meninggal meng-SMS gitu? Itu. Langkah-langkahnya ini terutama penyebaran berita bohong dan hoax ini akan kita pidanakan ya. Akan kita pidanakan siapa-siapa aja yang menyebarkan berita bohong, dan saat ini telah kita siapkan somasi. Jadi saya kira itu harus diproses hukum juga ini, karena banyak juga nih yang buat berita-berita nggak benar, hoax terhadap klien kita. Udah kita catat nama-namanya. Mana HP-nya? Ada Pak. Mana coba lihat. Awas jangan gak dibeliin loh, bilang beli HP sama saya. Mana HP-nya? Pak. Lihat, sudah ada. Ada Pak. Ada YouTube-nya? Belum. Loh. Belum dipasang YouTube-nya? Belum. Kan di situ nanti banyak video kamu nih. Ada, kamu kan orang terkenal sekarang. TikTok adanya TikTok. Di TikTok udah ada. Udah rame. Rame. Kemarin jadi ke Jakarta. Jadi Pak. Kamu ditanya apa?
Pas dipukulin sama yang itu aja, yang di dalam aja Pak. Kamu sampaikan ke penyidik. Sampaikan Pak, sejujurnya. Kata penyidiknya apa? Ya penyidiknya sampai kayak nangis lah, saya cerita sampai nangis Pak. Jadi penyidiknya malah simpati. Iya Pak. Penyidik Mabes lain, Iya. Pak. Begini Mabes Polri mah tuh. Begini. Ini. Bilang dong Mabes Polri begini. Mabes Polri makasih banyak udah membantu saya. Begini dong. Ini. Pertama apa kata kamu? Kan nyampe di SMP 11 itu kan saya mau ngasih motor kata saya tuh. Jam? Jam setengah 4, jam setengah 5 setengah. sama Sakatata kata saya tuh. Sama Sakatata mau Ngasih motor ke kayak ke Sandi. Kak Sandi mau ngasih motor. Terus Udah nyampe situ ada mobil hitam. Orang Kak Sandi tuh depan SMP 11 tuh. iya di SMP 11 saya Terus? nyamperin. Terus Pas nyamperin tuh orang tuh pada lagi narik kakak saya, yang dua ngejar saya. yang lain yang tuh narik. Iya, Yang dua ngejar kamu. iya. Terus Langsung dipukulin aja Pak. di depan SMP 11. Iya. Ya sampai depan 11 itu langsung dipukulin. Kamu depan SMP 11 sudah dipukulin? Udah dipukulin. Loh, status kamu belum tersangka. Iya, langsung dipukulin aja sama Sakatata sama saya tuh Pak. Oh, langsung dipukulin depan SMP 11. Iya. Jadi dipukulinnya bukan di Polres Cirebon. Di Polresta Jepol juga dipukulin Artinya Pak. dari pengambilan pun sudah dipukulin. Udah dipukulin Pak. Kamu tahu nggak yang mukulin depan SMP 11 siapa? Ya tahu Pak. Yang G itu. Iya. G sama apa? A itu. Iya. Dipukul apa? Ya kepala sini. Tonjok. Iya. Nyampe Polresta itu langsung kita suruh jalan bebek itu ditendangin Pak. Ikut. Iya, Terus masuk Polresta suruh jalan bebek. Iya. Tapi ditendangin. Tendangin Pak. Setelah ditendangin, setelah itu kemana? Masukin kanit. Kanit narkoba itu. Kurang tahu kalau kanit narkobanya atau apanya sih kurang tahu. Ruang kanit. Iya, cuma ruang kanit. Di ruang kanit itu ada siapa? Ada kanitnya. Siapa kanitnya? Nggak tahu namanya siapa, sama pakai baju kayak biasa gitu Pak. Terus Ya nyampe kanit itu langsung dipukulin lagi Pak, suruh ngaku. suruh ngaku. Iya. Kamu tetap nggak ngaku? Nggak ngaku Pak, yang saya nggak tahu. Bang. Nggak dikasih makan? Nggak dikasih Bang. Sampai boro-boro ingat makan ya? Iya. Sampai jam 12 malam masih digebukin? Masih digebukin. Terus dibawa ke ruang tahanan? Iya, di ruang tahanan disiksa lagi. Sama? Sama yang jaga tahanan. Pakai baju dinas? Pakai baju dinas, yang pakai baju yang tahanan itu Pak. Terus kemudian? Kita dipukulin dulu dari situ Pak, semuanya dipukulin kayak dilakukan kayak binatang Pak. Terus kita dipukulin itu kan mau masuk tuh Pak, ada yang ngomong aus gitu Pak, mau minum, itu kata yang jaga tahanan dihidumin air kencing. Dihidumin satu gelasan semua Pak. Semua? Pak. Termasuk Eka, Supri? Semua Pak. Semua suruh minum air kencing? Yang kencingnya siapa? Kurang tahu Pak, itu udah ada Pak. Oh, sudah ada di ruang tahanan? Iya. Sudah ada air kencing di dalam bentuk botol? Iya. Botol air mineral? Iya. Suruh minum satu gelasan. Jadi haus dikasih minum air kencing? Iya. Saya kembali lagi ke Mas Beni Indrayana. Mas Beni, saya ingin tahu untuk nama Wilson Tambunan yang dikatakan sebagai kuasa hukum baru untuk Sudirman. Keluarga pernah bertemukah? Pernah ada kontaknya kah yang diberikan kepada pihak keluarga? Kalau kontak sih ada ya Bu ya. Tetapi kalau kontak ada, tetapi itu nggak pernah menghubungi pihak keluarga ke kami tuh. Jadi kita nggak tahu ada masalah PK atau enggaknya juga tidak pernah dikabarin.
Oke, kalau keluarga mengontak itu jawaban dari kuasa hukum seperti apa, Mas Beni? Ya, pas waktu itu saya itu memberanikan diri menanyakan soal yang 6 kan PK. Nah, kita kan Sudirman kan nggak PK. Jadi kita juga susah sulit menemuinya. Pas saya tanya soal PK itu masih bilangnya jadi pengakuan-pengakuan Sudirman itu yang Sudirman tahun 2016 itu masih dibawa-bawa. Nah, itu masih pengakuan-pengakuan memperbuat. Jadi saya kan aneh dari pihak keluarga. Iya, jadi Wilson Tambunan ini jawabannya ke pihak keluarga tidak akan mengajukan PK atau seperti apa, Mas Beni? Mohon maaf audionya, Mas Beni. Seperti itu yang disampaikan ke keluarga kami Novum Baru. Oke, bisa diulang sekali lagi, tadi sempat hilang audionya, Mas Beni. Ya, ya bilangnya itu mengumpulkan Novum Baru dulu, Bu, kata Pak Wilson itu. Nah, sedangkan Novum Baru itu berdasarkan pengakuan-pengakuan yang sudah yang waktu tahun 2016 itu. Oke, kalau keluarga bertanya mengapa tidak bersamaan dengan 6 terpidana lain, jawaban dari kuasa hukum apa? Ya bilangnya sih bakal PK tapi nunggu katanya, Bu. Oke, tapi artinya Wilson Tambunan ini bisa bertemu dengan Sudirman? Kalau masalah ketemunya sih mungkin bisa, tapi untuk keluarga nggak bisa, Bu. Oke, tapi setiap saat keluarga mengontak kuasa hukum direspon, dijawab, Mas Beni? Ya, dijawab. Dijawab, Cuman oke. kalau menurut saya sih gimana ya, Bu ya? Kalau yang ini kan baru ini ya Pak Wilson itu saya bingung, Mbak. Jadi kita hanya ngobrol bener tapi dianya selalu mengarahkan ke yang salah. Iya, jadi agak sulit karena memang keluarga tidak bisa bertemu dengan Sudirman ya. Iya. Oke, Mas Beni, kalau kontak terakhir Mas Beni sendiri dengan Sudirman, apa cerita dari Sudirman ke Mas Beni? Karena saya sempat dengar Ya, ada informasi soal sempat disiram air panas, itu ke Mas Beni atau Ya. bukan? Seperti apa? Mungkin bisa diceritakan lengkapnya, Mas Beni. Iya, jadi pas awal Bapak nengok itu tanggal 28 Juni itu sama Ibu Sudirman itu minta ke Bapak suruh aktifin WA saya. Jadi saya sempat blokir sih WA itu pas waktu awal Pak Polisi ngasih nomor Sudirman, mengatasnamakan Sudirman, tapi saya nggak percaya. Pas saya buka, Sudirman itu WA. Nah, menanyakan, ini saya susah ketemu kakak katanya gitu. Nah, katanya pas penangkapan Peggy itu sempat disiram dan dipaksa. Sudirman itu mengakuinya, suruh mengakui, dan Sudirman ya nggak kuat. Ini ceritanya melalui WA. Iya, Oke, kalau boleh tahu, Mas Beni, kondisi dari Sudirman itu bisa bercerita dengan mudah dipahami oleh orang? kalau Sudirman, Iya, Sudirman, kan kita tahu kondisi medisnya ada keterbelakangan mental. Seperti apa kemudian ketika Sudirman itu bercerita kepada orang lain, apakah memang bisa runut dan bisa dimengerti dengan mudah? ya kalau Sudirman itu jadi gini, Mbak. Kalau posisi Sudirman itu siapa yang di depan itu, jadi kalau A, dia nurut A gitu. Jadi tetap berubah-ubah. Tapi kalau misalkan pendirian dia tidak melakukan, itu tetap tidak melakukan. Tapi kalau diarahkan dengan yang salah, dia secara dipaksa gitu ya. Dia nurut. Oke, ada tidak kata-kata bahwa setelah disiram air panas itu memang ada perintah untuk bercerita dengan versi tertentu untuk kasus tewasnya Vina dan Ya. Eki? Seperti Ya, apa, Mas mana, Bu? Beni? Tadi bilang, Oke, Mas Beni, ada tidak cerita dari Sudirman bahwa ketika disiram air panas itu ada permintaan untuk menceritakan versi tewasnya Vina dan Eki dengan versi tertentu? kalau Sudirman itu ngasih info ke keluarga itu, dia disiksa aja sih. Oke, jadi tidak ada Dan dia- cerita bahwa siksaan itu untuk apa begitu, untuk meminta dia melakukan Ya. apa? Ya, siksa itu dia suruh melakukan. Jadi dipaksa untuk melakukan dan bilangnya itu bakal ringan hukumannya. Oke, itu dia videonya, gimana menurut kalian ya? Wah. Oke, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Bye.